Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini, kita akan belajar lagi tentang penentuan perubahan entalpi. Pada video sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang penentuan perubahan entalpi berdasarkan percobaan atau kalorimeter. Kali ini, kita akan belajar tentang penentuan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess dan berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Hukum Hess menyatakan bahwa jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhirnya. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Misalkan, ada reaksi A menjadi D. Lalu di sini ada B dan C. Yang terpenting adalah A yang merupakan keadaan awalnya dan D yang merupakan keadaan akhirnya. Untuk mencari perubahan entalpi A menjadi D, bisa melewati jalur pertama, yaitu A langsung menjadi D, atau melalui jalur kedua, dari A menjadi B dulu, lalu menjadi C, baru menjadi D. Intinya, keadaan awalnya adalah A, dan keadaan akhirnya adalah D. Kita coba dengan soal kimia ya. Reaksi pembakaran karbon menghasilkan gas karbon dioksida, menghasilkan kalor sebesar minus 393,5 kJ. Jalur pertama bisa dituliskan sebagai C ditambah O2 menghasilkan CO2, delta H-nya sama dengan minus 393,5 kJ. Atau jalur yang kedua, C ditambah setengah O2 menghasilkan CO terlebih dahulu. Delta H sama dengan minus 110,5 kJ. Lalu hasilnya yang berupa CO ini bereaksi lagi dengan setengah O2, baru menghasilkan CO2. Delta H sama dengan minus 283 kJ. CO di kiri dan CO di kanan bisa dicoret habis, sedangkan setengah O2 karena sama-sama berada di kiri, maka dijumlahkan. Hasilnya, C ditambah setengah O2 sama setengah O2, berarti 1 O2, menghasilkan CO2. Lalu delta H-nya kita jumlahkan, maka hasilnya adalah minus 393,5 kJ. Antara persamaan termokimia yang atas sama bawah, sama kan? Jadi, itulah yang disebut dengan hukum Hess. Jumlah panas yang dihasilkan atau dilepaskan tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh awal dan akhirnya. Pada soal ini, awalnya harus C plus O2, dan keadaan akhirnya harus CO2. Penggambaran hukum Hess bisa dilakukan melalui dua hal. Pertama adalah dengan menggunakan diagram siklus, dan yang kedua dengan diagram tingkat energi. Kita bahas yang diagram siklus terlebih dahulu ya. Pertama, C ditambah O2 langsung menghasilkan CO2. Delta H sama dengan minus 393,5 kJ. Atau yang kedua, dari C plus O2 ini menjadi CO tambah setengah O2 dulu, dengan delta H-nya tadi adalah minus 110,5 kJ, baru dari CO plus setengah O2 ini menjadi CO2, dengan delta H-nya sama dengan minus 283 kJ. Kalau kalian perhatikan di sini, jika delta H2 dan delta H3 dijumlahkan, maka totalnya sama dengan delta H1. Nah, yang menjadi pertanyaan pada soal-soal kimia, biasanya kita diminta untuk mencari nilai delta H dari salah satu delta H di sini. Nanti kita bahas dengan contoh soal ya. Selanjutnya, jika menggunakan diagram energi. Jadi di sini, kita gambarkan dulu diagramnya. Kita tuliskan jalur pertama ya, yang C ditambah O2 langsung menghasilkan gas CO2. Karena nilai delta H bernilai negatif, maka tanda panahnya ke bawah. Tanda panah mengarah ke produk. Berarti di sini CO2 dan di atasnya adalah C ditambah O2. Sama seperti diagram siklus tadi, ternyata C ditambah O2 ini bisa menjadi CO ditambah setengah O2 dulu, baru menjadi CO2. Jadi di tengah-tengah kita tuliskan CO ditambah setengah O2, dari C ditambah O2 ke CO ditambah setengah O2, nilai delta H sama dengan minus 110,5 kJ. Lalu, dari CO ditambah setengah O2 ke CO2, nilai delta H sama dengan minus 283 kJ. Kalau kalian perhatikan di sini, jika delta H atas dan delta H bawah ini dijumlahkan, maka totalnya sama dengan delta H yang panjang ini. Supaya lebih mudah dipahami, kita bahas contoh soalnya aja ya.
Disediakan sebuah diagram siklus. Kita diminta untuk mencari nilai dari delta H3. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menentukan reaksi awal dan reaksi akhirnya terlebih dahulu. Reaksi awal atau keadaan awal ditandai dengan tidak adanya arah panah yang mengarah padanya. Dari gambar tersebut, bisa diketahui bahwa 2S ditambah 3O2 merupakan awalan, karena tidak ada arah panah yang menuju 2S ditambah 3O2. Lalu, reaksi akhir ditandai dengan semua arah panah yang mengarah padanya. Maka, 2SO3 merupakan reaksi akhirnya, karena terdapat dua arah panah yang menuju SO3. 2S ditambah 3O2 menjadi 2SO3 dapat dilalui dengan dua cara. Bisa secara langsung, atau ke 2SO2 tambah O2 dulu, baru ke 2SO3. Maka, besarnya delta H1 sama dengan total dari delta H2 ditambah delta H3. Delta H1 adalah minus 790 kJ. Delta H2 adalah minus 593 kJ. Dan delta H3 adalah data yang akan kita cari. Untuk menghitung delta H3, maka kita pindahkan ruasnya ya. Minus 790 kJ ditambah 593 kJ, hasilnya adalah minus 197 kJ. Maka nilai delta H3 di sini adalah minus 197 kJ. Contoh soal yang kedua, jika menggunakan diagram energi. Pengerjaannya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Kita tentukan dahulu manakah keadaan awalnya dan keadaan akhirnya. Yang menjadi keadaan awal adalah reaksi yang tidak ditunjuk oleh arah panah. Yang menjadi keadaan akhir adalah reaksi yang selalu ditunjuk oleh arah panah. Berdasarkan gambar pada soal, reaksi yang tidak pernah dituju oleh arah panah adalah 2S ditambah 3O2. Maka reaksi ini menjadi keadaan awal. Kemudian, reaksi yang selalu dituju oleh arah panah adalah 2SO3. Maka, 2SO3 menjadi keadaan akhirnya. Dari 2S ditambah 3O2 menjadi 2SO2 ditambah O2 memiliki delta H1 sebesar minus 593,8 kJ. Dari 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3 memiliki delta H sebesar X, yaitu data yang akan kita cari. Dan yang terakhir, jika 2S ditambah 3O2 langsung menjadi 2SO3, maka memiliki delta H3 sebesar minus 790,4 kJ. Kalau kalian perhatikan di sini, jika delta H1 ditambah dengan delta H2, maka panjangnya sama dengan delta H3. Sehingga delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Kita masukkan data angkanya ya. Delta H3 sama dengan minus 790,4 kJ. Kemudian delta H1 sama dengan minus 593,8 kJ. Dan delta H2 adalah data yang akan kita cari. Sekarang, untuk mencari nilai delta H2, maka tinggal kita pindah ruaskan. Minus 790,4 kJ ditambah 593,8 kJ, hasilnya adalah minus 196,6 kJ. Yang kedua, kita akan membahas tentang penentuan delta H berdasarkan perubahan entalpi pembentukan, atau delta HF. Perubahan entalpi pembentukan atau delta HF bisa digunakan untuk menentukan kalau reaksi pembentukan reaktan atau kalau reaksi pembentukan produk. Perubahan entalpi bisa dihitung dengan menggunakan rumus delta H sama dengan jumlah delta HF dari produk dikurang dengan jumlah delta HF dari reaktan, atau delta HF yang kanan dikurang sama delta HF yang kiri. Contoh soal, diketahui delta HF dari CO adalah minus 110,5 kJ per mol, dan delta HF untuk CH3OH adalah minus 239 kJ per mol. Pertanyaannya, tentukan perubahan entalpi untuk reaksi antara karbon monoksida dengan gas hidrogen membentuk metanol atau CH3OH. Kita tulis dulu ya reaksinya. Rumus yang digunakan jika data yang diketahui adalah perubahan entalpi pembentukan atau delta HF adalah jumlah dari delta HF produk dikurang sama jumlah delta HF dari reaktan. Yang produk atau bagian kanan ada sebuah CH3OH. Di bagian reaktan
atau sebelah kiri ada sebuah CO dan 2 buah hidrogen. Sekarang, kita masukkan data angkanya ya. 1 dikali delta HFCH3OH adalah minus 239 kJ per mol. Lalu, 1 dikali delta HF dari CO adalah 110,5 kJ per mol. Selain CO, ada H2 juga. Tapi, karena data delta HF dari H2 tidak ada, maka dianggap 0 aja. Sekarang kita hitung. Minus 239 kJ per mol dikurang sama minus 110,5 kJ per mol, hasilnya adalah minus 128,5 kJ per mol. Kita coba lagi dengan soal kedua. Diketahui delta HF dari CaH2 adalah minus 189 kJ per mol. Delta HF dari H2O adalah minus 285 kJ per mol. Dan delta HF dari CaOH2 adalah minus 197 kJ per mol. Pertanyaannya, berapakah perubahan entalpi dari CaH2 ditambah 2H2O menjadi CaOH2 ditambah 2H2? Kita jawab ya. Kita tampilkan dahulu rumusnya. Di kanan, ada sebuah CaOH2. 1 dikali delta HF dari CaOH2 adalah minus 197 kJ per mol. Lalu ada gas hidrogen. Karena tidak ada data delta HF dari gas H2, maka bisa kita anggap 0 aja. Dikurang, di sebelah kiri ada sebuah CaH2. 1 dikali delta HF dari CaH2 adalah minus 189 kJ per mol. Lalu ada H2O sebanyak 2 buah. Maka, 2 dikali delta HF dari H2O adalah 2 dikali minus 285 kJ per mol, hasilnya minus 570 kJ per mol. Sekarang, tinggal ditotal seluruhnya. Sehingga, didapatkan hasilnya adalah sebagai berikut. Contoh soal terakhir. Kalau reaksi eksoterm 4FeO ditambah O2 menghasilkan 2Fe2O3 memiliki perubahan entalpi sebesar 560 kJ. Jika delta HF dari Fe2O3 adalah minus 824 kJ per mol, maka nilai delta HF dari FeO adalah rumus delta H jika diketahui delta HF-nya adalah sebagai berikut. Di bagian produk, terdapat 2 molekul Fe2O3, dan di bagian reaktan, terdapat 4 molekul FeO. Sekarang, kita masukkan angkanya ya. Delta H-nya adalah 560 kJ. Kemudian, 2 dikali delta HF Fe2O3, atau 2 dikali minus 824 kJ per mol. Sedangkan nilai delta HF dari FeO merupakan data yang akan kita cari. Untuk oksigen, dianggap kosong. 560 kJ sama dengan minus 1648 kJ per mol dikurang 4 dikali delta HF dari FeO. Karena tadi koefisien dari FeO adalah 4 ya. Jadi 4 dikali delta HF FeO. Kita pindah ruaskan. Maka 4 dikali delta HF FeO sama dengan minus 1648 dikurang 560 kJ. Hasilnya adalah minus 2208. Minus 2208 kJ ini adalah delta HF untuk 4 molekul FeO. Karena yang diminta adalah delta HF untuk 1 molekul FeO, maka minus 2208 dibagi 4, hasilnya adalah minus 552 kJ. Jadi, delta HF untuk 1 molekul FeO adalah minus 552 kJ per mol. Sekian materi untuk hari ini, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.